Di bawah langit biru yang tak pernah lelah memeluk, terbentang permadani hijau yang menenangkan jiwa. Inilah tanah kita, Nusa Tenggara Barat. Sebuah surga di ufuk timur Indonesia, tempat alam seolah menulis puisi tentang keindahannya. Dari deburan ombak di lautan Mandalika, megahnya Gunung Renjani yang menjulang, sunyinya savana Sumbawa dan gagahnya Tambora, hingga karang-karang gili yang terjal dan pasir putih yang berkilau diterpa mentari. Inilah rumah kita, tempat jutaan mimpi tumbuh. Namun, di balik keindahan itu, ada ancaman yang mengintai. Hutan-hutan perlahan gundul, sampah plastik mencemari lingkungan, udara pun tak lagi sebersih dulu. Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyebutkan, sekitar 60% hutan di Nusa Tenggara Barat mengalami kerusakan akibat tambang dan alih fungsi lahan. Sementara itu, dari 3,9 juta ton sampah yang dihasilkan di Nusa Tenggara Barat, hanya 1,9 juta ton yang mampu dikelola dengan baik pada tahun 2023. Akibatnya, banjir sering melanda, perubahan cuaca semakin tidak menentu, dan ancaman krisis lingkungan kian nyata. Tentu kita bisa berharap dari kebijakan. Tetapi bagaimana jika solusinya tidak hanya dari kebijakan, melainkan juga dari buku? Inilah cara bagaimana literasi menjadi jembatan antara kesadaran dan tindakan. Membaca bukan hanya menambah pengetahuan, melainkan menggerakkan kita untuk menanam, merawat, dan menjaga bumi. Sebuah pengalaman luar biasa bisa kita pelajari dari seorang wanita hebat bernama Baik Susanti. Perkenalkan, nama saya Baik Susanti, umur 37 tahun. Alhamdulillah saya sudah berumah tangga dan saya punya anak 2. Saya bergelut di bidang pemberdayaan untuk ibu-ibu rumah tangga tentunya. Saya ketua KWT, saya punya KWT kebetulan kelompok wanita tani dan saya sebagai ketuanya. Kelompok wanita tani Istiqomah berdiri pada tahun 2020 dengan inisiatif sederhana. Beliau ingin membangkitkan kesadaran masyarakat agar mengelola sumber daya alam dengan bijak, sehingga tetap lestari dan berkelanjutan. Salah satu program unggulan beliau adalah P2L, Pemanfaatan Pekarangan Lestari. Program ini tidak hanya dijalankan oleh kelompoknya, tetapi juga ke masyarakat luas, melalui literasi baik lisan maupun tulisan. Menariknya, sebelum memulai gerakan ini, Ibu Baik Susanti terlebih dahulu banyak membaca dari buku, artikel, hingga hasil browsing internet tentang teknik menanam dan cara menjaga tanaman dengan baik. Dari literasi itulah lahir aksi yang kini memberi banyak manfaat nyata bagi banyak orang di sekitarnya. Untuk bertemu dengan salah satu anggota saya, kebetulan nama saya sama ya, beliau Baik Susanti, saya juga Baik Susanti. Jadi gimana setelah menjadi anggota KWT Istiqomah? Merasa terbantu Alhamdulillah kan, sangat terbantu sekali, apalagi di perdapuran sangat terbantu sekali. Melihat dedikasi Ibu Baik Susanti yang mengubah bacaan menjadi tindakan, kita belajar bahwa literasi dan lingkungan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bagaikan dua sisi koin, berbeda rupa namun menyatu makna. Literasi bukan soal membaca lalu hilang begitu saja, tetapi tentang bagaimana aksara mampu menumbuhkan pohon, menjaga sungai, membersihkan laut, dan menghidupkan kembali harapan. Dari aksara yang sederhana, lahirlah kesadaran. Dari halaman yang kita baca, tumbuhlah langkah nyata. Literasi mengajarkan bahwa menjaga alam bukan sekedar tugas, tapi warisan yang harus kita titipkan bagi generasi berikutnya. Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab orang dewasa. Anak-anak kita pun perlu tumbuh dengan kesadaran sejak dini. Caranya bisa sederhana, dengan cerita di NTB. Kita punya legenda-legenda indah yang syarat makna. Misalnya kisah Putri Mandalika, yang memilih berkorban demi rakyatnya. Atau cerita rakyat Sumbawa tentang Gunung Tambora yang murka karena ulah manusia. Sebuah pengingat bahwa alam bisa marah jika kita tidak bijak menjaganya. Dari kisah itu kita bisa mengajarkan bahwa cinta tanah air berarti juga menjaga laut dan pantai